sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Utara, para media iswara, para instruktur, para panitia, serta rekan-rekan peserta. Kami dari kelompok 3 Angkatan Pertama PKP tahun 2021 akan memaparkan hasil studi lapangan kami dengan lokus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. Sungguh indah si burung pelikan, terbang tinggi di atas awan. Hasil studi lapangan akan kami paparkan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020, yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dalam menjalankan fungsi organisasi, Disnakertrans Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 1 sekretariat, 4 bidang, dan 2 UPTD. Jenis pelayanan publik di Disnakertrans adalah sebagai berikut. Pertama, perkasa atau perlindungan pekerja sosial keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara. 2. Pesona, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani dan petani penggarap di Provinsi Sulawesi Utara. 3. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor transportasi darat, sopir angkutan umum, dan sopir truk angkutan. 4. WLKP atau wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Ada beberapa kunci keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Kunci sukses pertama, kepemimpinan. Kepala Disnakertrans memiliki kapasitas dan kompetensi yang kreatif untuk melahirkan ide baru dengan menjabarkan visi dan misi kepala daerah dalam menyusun kebijakan yang menjawab permasalahan isu strategis sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi di Sulawesi Utara. Dalam kepemimpinannya, Kadisnakertrans juga memberikan kesempatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi ASN maupun PHL, sehingga dengan support penuh dari kepala daerah di bawah kepemimpinan Ibu Insinyur Erni Tumulo MSI, Disnakertrans dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berhasil di mata masyarakat. Kunci sukses kedua adalah sumber daya manusia. Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam pengangkatan jabatan fungsional tertentu atau yang dikenal dengan asesor, pelatihan programmer khusus THL, pelatihan bagi para pencari kerja, pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja, termasuk di dalamnya bagi calon pengusaha UMKM. Kunci sukses yang ketiga yaitu network atau kemitraan. Disnakertrans dalam melaksanakan pelayanan publik memiliki kemitraan antara lain dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, BPJS, perusahaan-perusahaan terkait, serikat pekerja, serikat buruh, dan BKSA II. Kunci sukses yang keempat, komunikasi publik. Komunikasi publik yang efektif mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat penerima manfaat atas produk layanan Disnakertrans. Sosialisasi atas produk layanan melalui media dalam rangka percepatan informasi kepada penerima manfaat dibangun dengan komunikasi dua arah secara efektif. Kunci sukses yang kelima, kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran atas tersedianya produk layanan tersedia dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dukungan stakeholder. Kunci sukses yang keenam, sarana prasarana. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang nyaman dalam lingkungan kerja
yang merupakan aspek yang sangat mendukung kegiatan kantor sehingga kinerja meningkat serta merangsang keikutsertaan penerima layanan. Strategi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan selama periode yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang ditunjang dengan program strategis dan intervensi anggaran. Melakukan evaluasi secara berkala melalui survei kepuasan masyarakat terhadap pencapaian target indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Adanya rencana pengembangan aplikasi pengawasan dan pengendalian atas pelayanan publik yang berbasis digital. Hasil pembelajaran yang kami dapat dalam studi lapangan di Disnaker Trans adalah yang pertama, peran kepemimpinan Kepala Dinas mencerminkan komponen etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas menanamkan nilai-nilai komitmen, konsistensi, ketegasan, kejujuran, dan disiplin terhadap jajarannya. Lesson learn yang kedua, inovasi pelayanan. Disnaker Trans mampu mengimplementasikan ide kreatif, mampu mengidentifikasikan kebutuhan daerah, berani berkompetisi sehingga diakui lewat penghargaan tingkat nasional dan internasional. Produk unggulan layanan publik berbasis digital, hasil adopsi dari pemerintah pusat yaitu wajib lapor ketenagakerjaan atau WLKP. Dalam rangka pelaksanaan e-government, pengembangan inovasi layanan publik akan diintegrasikan dalam portal resmi website Disnaker Trans. Lesson learn yang ketiga adalah kompetensi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Masing-masing aparat di Disnaker Trans bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan publik, antara lain peningkatan kapasitas aparatur jenjang pendidikan formal dan diklat teknis, sharing knowledge antara aparat dalam satu layanan publik, rolling staff pengelola antar layanan publik. Untuk menjamin sebuah inovasi serta menjaga kualitas layanan publik diperlukan manajemen mutu dan pengawasan yang baik. Staf pelaksana layanan secara berkala melakukan pelaporan sesuai dengan SOP secara berjenjang kepada atasan langsung. Sementara itu, untuk memastikan pelayanan publik sudah tepat sasaran dan sesuai ketentuan, maka pimpinan melakukan pengawasan dan pengendalian langsung di lapangan, termasuk di dalamnya evaluasi atas survei kepuasan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan teratur, pemanfaatan teknologi digital menjadi suatu keniscayaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara memanfaatkan sistem informasi Kementerian Tenaga Kerja dalam menjalankan pelayanan publiknya seperti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan atau WLKP. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pengembangan aplikasi layanan publik, antara lain pengembangan website dinas, di mana di dalam website ini akan diintegrasikan aplikasi informasi lowongan kerja, aplikasi pengaduan kasus, dan aplikasi pendaftaran pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di perusahaan. Demikianlah pemaparan hasil studi lapangan kelompok 3 peserta PKP angkatan pertama tahun 2021 sebagai ASN pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Mari kita terus meningkatkan kompetensi dan siap berinovasi di era globalisasi untuk Sulut maju dan sejahtera. Salam smart, semangat perubahan. Bahan di rekan kami dalam melaksanakan tugas
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Utara, yang terhormat para pejabat administrator, sekretaris, kepala kebadan yang hadir, untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Utara, yang terhormat pimpinan Dinas Pula Satuan Perlindungan Pengawas, Bapak Imam Menurut yang terhormat pejabat pengawas. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Utara, para wideiswara, para instruktur yang Tugas pokok Dinas Menciptakan pelayanan publik yang berhasil di mata masyarakat. Kunci sukses yang kedua adalah sumber daya manusia. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi